Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rani Bisyayani dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makalah penelitian saya yang berjudul Relevansi Kurikulum Merdeka dengan Kebutuhan Peserta Didik. Adapun bahasan yang akan saya paparkan yaitu abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian, isi dan pembahasan, lalu kesimpulan. Makalah ini mengeksplorasi relevansi kurikulum sekolah dengan kebutuhan siswa. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kurikulum dapat mengatasi perbedaan individu seperti usia, jenis kelamin, dan kemampuan. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan siswa, dan bagaimana beberapa kurikulum yang baik dapat mendorong pembelajaran aktif dan pengembangan keterampilan siswa. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan studi literatur dan bahan pustaka yang menelaah tentang konsep kurikulum dan pengaruhnya terhadap mutu pembelajaran. Adapun latar belakang yang membuat saya membahas topik ini yaitu pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum baru, yakni kurikulum merdeka atau mandiri, sebagai jawaban untuk pertanyaan terkait pendidikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Pernyataan ini juga menegaskan kebebasan dan keterbukaan para pengajar serta kesempatan untuk belajar dan mengembangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal. Ini melibatkan keterlibatan komunitas dalam proses edukasi, atau upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan, bahkan memenuhi lebih banyak lagi kebutuhan dunia profesional. Hal tersebutlah yang menjadikan topik ini dibahas. Sesuai dengan pengamatan Maulida pada tahun 2020, pendidikan merupakan faktor mendasar dalam pengembangan dan kemajuan masyarakat. Di Indonesia ada banyak tantangan dalam sistem pendidikan seperti aspek mutu pendidikan yang unggul dan disparitas antar berbagai wilayah. Kegagalan dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan di luar negeri. Salah satu prinsip utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah kurikulum. Adapun rumusan masalah yang saya angkat pada makalah ini, yang pertama yaitu bagaimana kurikulum merdeka belajar memperhitungkan diversitas peserta didik seperti keberagaman bakat, minat, dan tingkat kemampuan. Lalu yang kedua yaitu sejauh mana kurikulum merdeka belajar ini berhasil mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat kesenjangan antara isi kurikulum dengan kebutuhan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diinginkan oleh peserta didik. Tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama yaitu mengevaluasi sejauh mana kurikulum merdeka belajar ini mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Lalu tujuan yang kedua, mengukur seberapa baik kurikulum merdeka belajar mampu mendorong pembelajaran aktif dan pengembangan keterampilan peserta didik. Lalu ketujuan ketiga yaitu untuk menilai sejauh mana kurikulum merdeka belajar dapat memenuhi kebutuhan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diinginkan oleh peserta didik. Adapun manfaat dari penulisan ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana kurikulum dapat memenuhi kebutuhan individu secara efektif. Ini juga akan membantu pihak terkait seperti pengambil kebijakan pendidikan dan pengembang kurikulum untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan guna meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik ke depannya. Metode penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan studi literatur yang meliputi jurnal dan artikel terkait dengan konsep kurikulum merdeka dan pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian dapat dipahami secara luas sebagai proses menemukan atau mendiskusikan masalah baru atau mengembangkan teori baru. Proses ini juga seringkali didorong oleh kebutuhan dan untuk menjelaskan gejala-gejala yang muncul pada suatu masalah tertentu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada pembahasan pertama, saya membahas tentang Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Dalam konsep ini, siswa diberi kebebasan untuk mengatur dan mengelola sendiri proses belajarnya. Menurut Muhammad Nurholis Setiawan, seorang pakar pendidikan dari Universitas Surabaya, Merdeka Belajar juga mendorong peserta didik untuk lebih inovatif, otonom, dan berani dalam menentukan arah pembelajarannya.
Selanjutnya adalah kekurangan dan kelemahan kurikulum merdeka secara umum. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Namun, jika dibandingkan dengan kurikulum 2013, kurikulum merdeka memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, meskipun kurikulum merdeka ini terlihat lebih simpel, namun kurikulum ini tetap mempertahankan tingkat kedalaman yang memadai. Dan yang kedua, yaitu kurikulum merdeka lebih menitik beratkan pada pengetahuan yang mendasar dan proses pengembangan peserta didik yang berdasarkan tahapan yang ditempuhnya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna karena tidak terburu-buru atau terfokus hanya pada penyelesaian materi, sehingga proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Lalu yang keempat, siswa memiliki lebih banyak kebebasan dalam kurikulum merdeka, seperti di SMA, di mana tidak ada lagi program peminatan. Mereka dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan aspirasi mereka sendiri, yang sesuai dengan bakat mereka. Lalu yang terakhir, yaitu salah satu keunggulan kurikulum merdeka ini juga berlaku pada guru, yaitu kemampuan untuk melakukan pengajaran sesuai dengan penilaian terhadap tingkat pencapaian dan perkembangan peserta didik selama proses mengajar. Selain keunggulan yang telah saya sebutkan tadi, kurikulum Merdeka Belajar juga tak luput dari kelemahan. Yang pertama, yaitu dalam pelaksanaannya, kurikulum Merdeka masih belum terimplementasikan secara sepenuhnya dengan baik. Lalu yang kedua, desain sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dibuat belum terwujud dengan baik dalam praktiknya. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya tenaga manusia yang terlatih, serta kurangnya struktur dalam sistem menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan dalam implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu manfaat kurikulum merdeka. Manfaat kurikulum merdeka ini yang utama bagi guru di sekolah dasar dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah adanya kebebasan untuk merancang program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Perangkat pembelajaran yang diatur dalam kurikulum merdeka dirancang dengan sederhana, meminimalkan beban administratif bagi guru. Ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada pengembangan strategi pembelajaran untuk peserta didik. Manfaat yang kedua yaitu merdeka berinovasi, yang mengacu pada peningkatan kreativitas baik untuk guru maupun siswa. Ini mendorong penciptaan nilai-nilai penting yang dapat memotivasi siswa di kelas. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka memperhitungkan diversitas peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar memperhitungkan diversitas peserta didik seperti keberagaman bakat, minat, dan tingkat kemampuan dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah konsep yang memperhatikan perbedaan karakter, kemampuan, pengalaman, bakat, dan minat setiap peserta didik. Guru harus memperhatikan keberagaman karakteristik peserta didik dan memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Kurikulum Merdeka ini juga mengarah pada proses pembelajaran, yakni perlu memperhatikan karakteristik peserta didik, dan pembelajaran difokuskan pada peserta didik dengan sistem pembelajaran yang mendorong diferensiasi, dan penekanan lebih besar pada asesmen formatif daripada asesmen sumatif. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan karakteristik individu dan membuat proses pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Pengembangan pendidikan di Indonesia, konsep kurikulum merdeka menjadi solusi potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Konsep ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih materi, metode, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini menjadi kesimpulan dari relevansi kurikulum merdeka terhadap kebutuhan peserta didik. Sekian pemaparan makalah penelitian saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.